Suratul Fatihah adalah sebaik-baik surah Al-Quran, paling agungnya. Pembacaan Al-Fatihah dengan niat penyembuhan orang sakit dan terpenuhinya hajat-hajat adalah perkara yang boleh secara syariat. Ini sudah menjadi tradisi amalia umat Islam salaf maupun khalaf. Tidak ada alasan pendukung bagi statement yang menjadikan sesuatu yang diluaskan oleh syariat terasa sempit bagi manusia. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan, saya mengangan-angan sebenarnya doa paling bermanfaat itu meminta pertolongan kepada Allah atas ridhonya, dan saya melihatnya berada pada suratul Fatihah dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ringkasnya adalah gunakanlah Al-Fatihah untuk berdoa. Itu yang bisa kita pahami dari fatwa Al-Imam Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai Muslim, dan di antara cara kita beragama Islam adalah dengan berpatokan pada dalil. Hanya saja banyak orang yang menuduh orang lain tidak berdalil, atau minimalnya adalah menuduh orang lain berdalil secara salah. Nah, ini diantara yang kami temukan di media sosial, tepatnya di marketplace berwarna orange. Ada kata kuotasi dari Ukhti Mayang Tika. Jika ibadah tidak memerlukan dalil, untuk apa diutus Nabi? Kemudian dikutip Al-Quran surah Al-An'am, terjemahnya pada ayat ke-90. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Demikian halnya ada komentar dari warganet Akhina Sukri Adam hafizahullahu ta'ala. Saya lebih condong salafi. Harus diketahui salafi bukan organisasi. Pahami itu dan menyampaikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Organisasi bukan landasan beragama. Salafi taat pada pemerintah dan ulil amri. Maka kami berikan pertanyaan, apa ormas NU, Muhammadiyah, Persis, Hidayatullah, Wahdah, Hasmi, dan lain-lain tidak sesuai pemahaman para sahabat? Nah, kenapa kami memberikan pertanyaan semacam itu? Karena ada stigma bahwa ormas-ormas Islam ini tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah komentar dari warganet Ukhti AS Pari hafizahullahu ta'ala. Muhammadiyah katanya patuh dengan hadis, tapi kok isbal dan tak berjenggot, serta tak merutinkan sholat jamaah 5 waktu. Bukti Muhammadiyah gak rutin sholat 5 waktu berjamaah bisa dilihat dengan sepinya masjid Muhammadiyah saat sholat 5 waktu. Wallahu a'lam. Maaf atas semuanya dan terima kasih banyak. Maka kami berikan sanggahan, menghukumi manhaj salaf jangan hanya melihat salafi, menghukumi Muhammadiyah jangan hanya melihat orang Muhammadiyah. Dan kami cantumkan link website resmi Muhammadiyah terkait hukum sholat berjamaah, yang mana di dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dikatakan bahwa manhaj salaf itu diantaranya adalah menghukumi sholat berjamaah tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Sebagaimana ada juga manhaj salaf yang menetapkan bahwasanya sholat berjamaah adalah wajib. Nah, ini adalah, maka kami katakan manhaj salaf adalah satu-satunya yang benar, tapi kebenaran di dalam manhaj salaf itu ada banyak. Kemudian kami berikan komentar lagi, pernyataan dari Ukhti AS Pari hafizahullahu ta'ala. Benar sekali, klaim sebagai berislam paling murni, paling sesuai Rasulullah adalah visi yang bagus, namun klaimnya agak tidak relevan dengan realita. Siapapun yang mengklaim paling murni berquran sunnah ala fahamis salaf, tentu dengan pemahaman para salaf yang telah dipahami dan diajarkan oleh asatidz seperti Ustadzuna Firanda, Ustadzuna Yazid Jawas, Ustadzuna Badrus Salam, Ustadzuna Abdul Hakim Abdad, dan lainnya.
hafizahumullahu ta'ala. Dalam mendiversifikasi diri harus detail, sebab semua ormas Islam pasti mendakwa ormasnya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Tayyib, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tadi kami menyampaikan berbagai hal, dan itu adalah sebagai representasi apa yang ingin kami sampaikan melalui video kali ini, bahwasannya manhaj salaf itu tidak memiliki kebenaran yang satu saja, tapi di dalam manhaj salaf itu banyak kebenaran. Ada yang mengatakan hal ini sunnah, ada yang mengatakan wajib, padahal satu perkara. Nah, oleh karena itulah banyak fragmen-fragmen di dalam Islam yang perlu kita petakan, dan bahwasanya orang yang berselisih paham itu tidak selamanya bukan manhaj salaf ya. Oleh karena itu kita simak apa yang kami tampilkan di sini adalah masalah pembacaan suratul Fatihah sebagai tawasul di dalam berdoa maupun di dalam urusan apa saja. Kenapa kami mengangkat masalah ini? Di antaranya adalah ada satu tren bahwasannya manhaj salaf adalah manhaj yang melarang pembacaan suratul Fatihah untuk pendahuluan ketika berdoa, atau akhiran setelah berdoa, atau sebagai muqaddimah ketika suatu acara dan lain sebagainya. Pada intinya adalah ada stigmatisasi bahwa manhaj salaf itu melarang pembacaan suratul Fatihah untuk doa. Nah, apakah itu benar? Maka kita simak artikel yang sudah kami susun dan kami rencanakan untuk sebagai jurnal yang kami submit ke salah satu jurnal. Nah, di sini satu pernyataan dari ulama-ulama manhaj salaf yang ada di Timur Tengah. Dan nanti kita juga akan simak pernyataan dari beberapa asatidzah. Kami mengawali kajian ini dengan satu frame. Al-Fatihah tidak hanya difungsikan sebagai substitusi maupun komplementer doa untuk segala hajat. Al-Fatihah juga diaktifkan sebagai wasilah untuk mendoakan orang lain tanpa repot merapal doa-doa ma'thur maupun ghairu ma'thur. Habituasi ini terus berjalan hingga pada kira-kira medio awal 2019 di berbagai platform media sosial ada derivasi tradisi pembacaan suratul Fatihah ini untuk diri sendiri, yang mana ini tidak ada pada tradisi sebelumnya sejauh penelusuran kami. Nah, kreasi semacam ini tentu dalam aksiologi fikih Salafi Indonesia maupun Salafi internasional itu tidak bisa terkategorikan sebagai sunnah atau sebagai manhaj salaf. Nah, pada kenyataannya manhaj salaf yang dihegemoni oleh Salafi Indonesia maupun Salafi internasional itu melakukan banyak aktivitas yang sebetulnya tidak ada pada masa salaf. Ya, diantaranya adalah apa? Pengkhususan bulan Ramadan sebagai momen untuk pengadaan pesantren kilat. Kemudian penyelenggaraan ibadah buka puasa bersama di masjid yang diawali dengan kajian. Kemudian juga penggalangan donasi untuk korban bencana plus pembagian sembako dan mushaf. Pengadaan daurah pada durasi hari tertentu di masjid yang para pesertanya datang jauh-jauh dari berbagai wilayah, dan ini sebetulnya terkategori sebagai syaddur rihal. Kemudian pelembagaan penyaluran harta haram untuk kemaslahatan umum, pelembagaannya ya, dan banyak sekali. Yang ini tentunya adalah bagian dari ibadah-ibadah. Maka vonis bid'ah, vonis tidak termasuk manhaj salaf ini tentunya harus kita kaji bersama-sama oleh banyak ormas Islam maupun non-ormas. Dalam penelitian ini kami fokus kepada ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Hidayatullah. Kita simak fatwa masing-masing ya. Dalam penelusuran kami melalui website hidayatullah.com, kami menemukan ada fatwa dari para ulama madhab. Artinya ormas Hidayatullah mengakomodir dengan amaliyah pembacaan Al-Fatihah untuk segala hajat. Madhab Hanafiyah disebutkan, madhab Syafi'iyah disebutkan, bisa dibaca sendiri, bisa di skip-skip, bisa di stop. Banyak sekali yang dicantumkan, madhab Hanabilah juga dicantumkan. Nah, di akhir fatwa ini ormas Hidayatullah memberikan closing statement. Ini bukan artikel dari salah satu Ustadz Hidayatullah, bukan, tapi ini adalah satu konsensus di ormas Hidayatullah.
Walhasil membaca Al-Fatihah di akhir doa dengan tujuan agar hajat tersampaikan dalam doa kemudian terkabulkan merupakan perkara yang masyru' disyariatkan, dan pendapat ini merupakan pendapat salaf. Oke, pendapat salaf. Dalam hal ini menurut Imam Atha, seorang tabi'in. Sudah fatwa dari Hidayatullah. Lengkapnya bisa dibaca tulisan kami. Kemudian kita beralih ke Ormas Muhammadiyah. Fatwanya juga sama. Memulai pekerjaan dengan membaca basmalah memang dianjurkan dalam agama. Hadis antara lain, jadi ini kita bisa breakdown kepada acara-acara umat Islam di Indonesia. Setiap kali Master of Ceremony-nya memulai acara, mari kita buka acara kita dengan bacaan basmalah. Ini adalah sesuai dengan manhaj salaf. Nah, lanjut. Ormas Muhammadiyah memberikan fatwa hadis Nabi antara lain riwayat Ibnu Majah dan seterusnya. Kemudian menurut penjelasan Amir As-San'ani, Imam As-San'ani, pemilik kitab Subulus Salam, pengertian Alhamdulillah juga diartikan untuk suratul Fatihah secara utuh yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ada elaborasi, jadi memulai pekerjaan dengan Al-Fatihah dapat dibenarkan. Memang kalau dasarnya keputusan muktamar, kita tidak dapati hal ini karenanya tidak dibolehkan sebagai itu. Hanya kebolehan, sehingga kalau kita membuka rapat dengan membaca suratul Fatihah hendaknya tidak diributkan. Ini fatwa resmi Muhammadiyah ya. Karena ada dasar kebolehannya itu, terutama kalau bersama dengan masyarakat muslim yang lain yang sering menggunakan Al-Fatihah sebagai pembukaan. Oke, Ormas Hidayatullah setuju, Ormas Muhammadiyah setuju. Kita beralih kepada Ormas Nahdlatul Ulama. Tentu citranya sudah jelas, NU mendukung tradisi pembiasaan bacaan Al-Fatihah untuk segala keperluan. Memandang fadilah dan keistimewaan yang masyhur, juga familiar dan mudahnya dihafal oleh masyarakat awam, kemudian surat ini yang dipilih menjadi pembuka doa atau pembuka acara. Oke, selain karena ngalap berkah, juga tafaul dengan Al-Quran yang juga dibuka dengan surat ini. Oleh karenanya ia disebut dengan Al-Fatihah dan Fatihatul Kitab. Kemudian menutup doa dengan menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini dari Nahdlatul Ulama. Pernah kami juga menemukan dokumentasi acara Perhimpunan Al-Irsyad membuka acara dengan bacaan Al-Quran yang dikiroahkan. Ya, itu di acara muktamar atau musyawarah nasional. Peneliti lupa dengan hal itu, tapi bisa dicari di YouTube. Tayyib, ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Muhaddits Syekh Abdullah Al-Ghumari yang dikutip oleh Lajnah Bahsul Masail PWNU Provinsi Lampung, yang Syekh ini ditolak oleh Salafi internasional. Dalam kajiannya Ar-Raddul Muhkam Al-Matin, menurut saya boleh saja seseorang menghadiahkan bacaan Al-Quran atau yang lainnya kepada baginda Nabi, meskipun beliau selalu mendapatkan pahala semua kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, karena memang tidak ada yang melarang hal tersebut. Kalau para sahabat tidak melakukannya, hal itu tidak menunjukkan bahwa itu dilarang. Oke, ini dari fatwa Nahdlatul Ulama. Sekarang kita beralih kepada otoritas Salafi di Saudi Arabia, yaitu Lajnah Ad-Daimah. Membaca Al-Fatihah setelah berdoa, setelah membaca Al-Quran atau sebelum menikah termasuk amalan yang tidak dianjurkan. Amalan seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fatwa senada juga dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, membaca Al-Fatihah ketika hendak berdoa atau ketika selesai berdoa itu merupakan kebid'ahan. Karena itu tidak terdapat dalam riwayat dari Nabi bahwa beliau membuka doa dengan Al-Fatihah atau menutup doa dengan Al-Fatihah. Setiap amalan ibadah yang tidak terdapat dalilnya dari Nabi, maka membuat amalan tersebut adalah kebid'ahan. Oke, clear? Fatwa otoritas resmi dari manhaj salaf di Arab Saudi. Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala juga memberikan fatwa yang serupa, dan Syekh Nasir Al-Barak juga sama fatwanya, bisa dibaca.
Teks Arabnya juga kami cantumkan. Kalau ingin mendapatkan artikel ini lengkap, silakan berinfak kepada kami karena kami menyusun ini makan waktu 8 jam. Tayyib, kita beralih kepada otoritas manhaj salaf yang tertinggi, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau saja seorang hamba memperbagus proses penyembuhan, ini fatwa dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dengan bacaan Al-Fatihah tentu dia akan melihat efek ajaib untuk pengobatan dengan Al-Fatihah ya. Aku pernah berdomisili di Mekah beberapa waktu di mana aku terjangkit sejumlah penyakit yang aku tidak menemukan tabib maupun obat apapun. Aku pun mentreatment diriku dengan Al-Fatihah. Oke? Hingga aku melihat efek ajaib dari Al-Fatihah, aku kemudian memberikan testimoni pengalamanku itu kepada siapapun ya. Dari hasil tajribah ini berarti ya, yang menderita penyakit, mayoritas mereka sembuh dengan cepat. Alhamdulillah. Teks Arabnya ada di bawah nanti. Bisa di skip, bisa di stop. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan, pada suatu ketika aku pernah berada di Makkah dan jatuh sakit. Mungkin ini adalah lebih lengkap dari cerita yang sebelumnya. Tetapi aku tidak menemukan seorang dokter dan obat penyembuh. Lalu aku berusaha mengobati dan menyembuhkan diriku dengan suratul Fatihah. Ya, dengan suratul Fatihah. Mungkin nanti ini video ini akan dibantah cukup dengan hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari tentang ruqyah dengan Al-Fatihah. Ya, memang itu betul sekali. Dan memang itu dalilnya. Tapi bukan berarti dalil tersebut adalah larangan menggunakan Al-Fatihah untuk hajat-hajat tertentu. Kita lanjutkan membaca fatwa dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Aku ambil segelas air Zam-Zam dan membacakan padanya suratul Fatihah berkali-kali. Perhatikan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membacakan suratul Fatihah berkali-kali kepada air Zam-Zam. Apakah yang dilakukan oleh sahabat Nabi di dalam riwayat Bukhari itu membaca Al-Fatihah berkali-kali kepada air Zam-Zam? Tentu tidak. Lalu aku meminumnya hingga sembuh total. Selanjutnya aku berpedoman dengan cara tersebut dalam mengobati berbagai penyakit dan aku merasakan manfaat yang sangat besar. Masya Allah, luar biasa. Ini kita bersyukur. Tayyib, kita beralih kepada guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diriwayatkan oleh penulis kitab Musnad Al-Bazzar, di mana Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan, ketika sedang berada di Damaskus, saya selalu mulazamah dengan Ibnu Taimiyah. Bisa dikatakan hampir sepanjang siang dan malam. Suatu ketika saya diminta duduk di samping beliau. Saya mendengar apa yang beliau zikirkan. Apa yang dizikirkan yaitu beliau selalu mengulang-ulang bacaan suratul Fatihah mulai dari fajar sampai matahari meninggi di pagi hari. Masya Allah, luar biasa. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan, saya mengangan-angan sebenarnya doa paling bermanfaat itu meminta pertolongan kepada Allah atas ridhonya, dan saya melihatnya berada pada suratul Fatihah dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ringkasnya adalah gunakanlah Al-Fatihah untuk berdoa. Itu yang bisa kita pahami dari fatwa Al-Imam Ibnu Taimiyah. Baik, kita beralih kepada fatwa ulama kontemporer yaitu Departemen Fatwa Yordania. Ya. Yang ini beberapa waktu lalu ada netizen yang berkomentar bahwa Departemen Fatwa Yordania ini dibiayai oleh Syiah. Masya Allah. Video berikutnya kita akan kupas kalimat tersebut ya. Pembacaan Al-Fatihah sebelum atau sesudah doa dengan tendensi sebagai tawasul untuk keterkabulan doa adalah perkara yang disyariatkan. Oke, bisa dibaca lengkap fatwanya. Intinya adalah Dewan Fatwa Yordania setuju suratul Fatihah bisa digunakan untuk berdoa. Ya, tanpa menyebutkan kebutuhannya apa, cukup di dalam qalbu. Langsung dibacakan suratul Fatihah. Bisa dibaca selanjutnya. Kita berpindah. Nah, ini fatwanya. Teks Arabnya bisa dibaca. Dan kita berpindah ke fatwa Mesir. Suratul Fatihah adalah sebaik-baik surah Al-Quran, paling agungnya. Pembacaan Al-Fatihah dengan niat penyembuhan orang sakit dan terpenuhinya hajat-hajat adalah perkara yang boleh secara syariat. Ini sudah menjadi tradisi amalia umat Islam salaf maupun khalaf.
Tidak ada alasan pendukung bagi statement yang menjadikan sesuatu yang diluaskan oleh syariat terasa sempit bagi manusia. Ya. Idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Itu adalah konsep dalam legal maxim kaidah fiqhiyah. Baik, ma'asyiral viewers wa subscribers, lengkapnya bisa dibaca. Untuk teks Arabnya bisa dilihat, banyak link-linknya yang sudah kami cantumkan, dan daftar pustakanya ini lengkap ya. Kami juga cantumkan juga teks Arabnya dari fatwa-fatwa ulama yang lainnya. Ini bisa dilihat pelan-pelan. Ma'asyiral viewers wa subscribers, ayuhan netizen, semoga kajian kita pada hari ini membuka wawasan kita bahwasanya manhaj salaf itu bukan klaim sepihak. Manhaj salaf itu bukan milik Salafi Indonesia. Manhaj salaf adalah milik seluruh umat Islam. Soal adanya umat Islam yang skeptis atau antipati terhadap istilah salafi, maka jawabannya bisa dibaca di buku ini ya. Buku ini lengkap mengupas masalah itu, dan mungkin Salafi Indonesia yang sebagian itu sangat mencaci buku beda salaf dengan Salafi ini ya. Tidak masalah, perbedaan pendapat itu adalah satu hal yang maklum di tubuh umat Islam. Yang penting adalah kita saling menghormati, saling memuliakan, saling mencintai sesama Islam. Sebagaimana pesan di dalam kitab Al-Wala wal Bara karya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan ini ada satu buku yang menarik, kami bacakan teksnya. Ada di sini di halaman 85 dari Ikrimah. Likulli syai'in asas wa asasul Islam al-khuluqul hasan. Segala sesuatu memiliki pokok, dan pokok agama Islam adalah akhlak yang baik. Maka perbedaan pendapat di dalam Islam kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.